warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidul Hasna. Saya selaku moderator dari kelompok 9 dengan teman saya Ayu Puspa Mediawati, Siti Nurjana, Wahidul Hasna, saya sendiri, dan Miftahudin. Saya akan mempresentasikan tentang etika dan tanggung jawab bisnis. Etika bisnis dan perlindungan konsumen. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis dalam berbisnis adalah sebuah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Konsumen adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksis negatif memakai barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurjana. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Hasna selaku moderator. Prinsip perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menerapkan prinsip A. Transparansi, B. Perlakuan yang aman, B. Kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, E. Menangani kemajuan serta menyelesaikan sengketa secara sederhana dan biaya terjangkau. Asas perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 ada 1. Asas manfaat, 2. Asas keadilan, 3. Asas keseimbangan, 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, 5. Asas kepastian hukum. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen mendapatkan barang atau jasa yang aman, memilih, mendapatkan informasi yang benar, mendengar hanya, mendapatkan edukasi, menyelesaikan sengketa, mendapatkan edukasi, mendapatkan pelayanan baik dan tidak diskriminasi, mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Kewajiban pelaku usaha beretikat baik, memberi informasi yang benar, tidak diskriminatif, menjamin mutu barang, memberi jaminan atau garansi, memberi kompensasi atau ganti rugi. Hak pelaku usaha membela diri, rehabilitas yang baik. Kewajiban konsumen mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian barang, beretikat baik dalam transaksi, membayar sesuai nilai yang disepakati. Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha tidak sesuai standar yang disyaratkan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan keterangan iklan atau promosi atas penawaran jasa tersebut, tidak membuat perjanjian atas penikmat jasa tersebut dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku Pasal 8. 2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang
atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang atau jasa lain. Ketiga, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai pasal 10. Keempat, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah, barang atau jasa lain cuma-cuma, tanggung jawab produsen terhadap konsumen pasal 19. Kesatu, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau konsumen akibat konsumen barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kedua, ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa pemberian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilai, atau perawatan kesehatan, atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi. Keempat, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinannya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Nurjana yang telah menyampaikan presentasinya. Dilanjut kepada Miftahudin, dipersilakan. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus perlindungan. Contoh kasus perlindungan konsumen Indomie di Taiwan. Kasus Indomie yang mendapatkan larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl paradibeten dan benzoic acid, asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada Jumat biasanya hanya boleh digunakan untuk kosmetik. Tanggal 8 bulan 10 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran di Hong Kong. 2 supermarket terkenal juga untuk sementara waktu itu tidak memasarkan produk dari Indomie. Kasus Indomie kini mendapat perhatian anggota DPR dan komisi akan segera memanggil Kepala BPOM Konstantina. Komisi DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadi, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie. Selanjutnya, analisis kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
konsumen permasalahan di atas bila ditilik dengan pandangan dalam hukum perlindungan maka akan menyangkut beberapa pasal yang setara tidak langsung mencerminkan posisi konsumen dan produsen barang serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen. Berikut adalah pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berhubungan dengan kasus di atas serta jalan penyelesaian, yaitu Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1900 tentang perlindungan konsumen. Dan yang keempat Pasal 4 CUU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 7 B dan D UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen penyelesaian. Untuk menyikapi hal tersebut, PT Indofood Sukses Makmur mencantumkan segala bahan dalam juga campuran yang digunakan dalam bumbu produk Indomie tersebut hingga masyarakat atau konsumen di Taiwan tidak rancu dengan berita yang dimuat di beberapa pers di Taiwan. Berdasarkan rilis resmi Indofood, CBP Sukses Makmur selaku produsen Indomie menegaskan produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan Departemen Kesehatan. Biro Keamanan Makanan Taiwan (BPOM) juga telah menyatakan Indomie tidak berbahaya. Direktur Indofood, Francicus Lirang bahkan menegaskan isu negatif yang menimpa Indomie menunjukkan produk tersebut dipandang baik oleh masyarakat internasional, sehingga sangat potensi untuk ekspor. Menurutnya dari kasus ini terlihat bahwa secara tidak langsung konsumen di Taiwan lebih memilih Indomie ketimbang produk mie instan lain. Ini bagus sekali, berarti kan Indomie laku sekali di Taiwan hingga banyak impor yang didistribusi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Siti Nursina dan Wisnudin dan presentasi dari kelompok 9 ini. Sekian dan kami, apabila ada salah kata atau bahasa dari kami mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.